Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, apa kabar teman-teman semua? Masih dalam konten kulineran legendaris Jakarta. Kali ini saya mau ajak teman-teman untuk makan bubur. Dan bubur ini tipikalnya seperti bubur Cirebon tanpa kuah kuning santan. Bubur HR Sulaiman yang sudah mulai jualan sejak 1960-an, sudah cukup lama, dan lokasinya ini sangat dekat sekali dengan stasiun KRL Cikini, stasiun kereta. Jadi ke teman-teman yang mungkin lewat Cikini mau transit dulu ke sini, silakan aja turun di stasiun Cikini, seberang-seberangan aja dekat KFC itu ada bubur ayam legendaris Jakarta HR Sulaiman. Yang buat bubur ini legendaris adalah rasanya yang otentik sampai dengan sekarang. Dan buburnya itu di awal bukan bubur kuah ya. Oh ya, soal bubur pasti teman-teman ada yang terbagi dua nih. Ada yang tim bubur diaduk sama tim bubur tidak diaduk. Kali ini saya pesan bubur telur. Dan telurnya itu menggunakan telur ayam kampung. Jadi nggak terlalu amis sebenarnya telurnya di sini. Dan ini dia teman-teman, buburnya. Agak padat memang buburnya karena memang tipikalnya bubur khas Cirebon. Buburnya sendiri itu kalau kita lihat teksturnya di sini ya, itu memang tidak encer, dia terkesan padat. Dan ini teman-teman, kuning telur, saya pesan 2 kuning telur. Jadi teman-teman, tim mana nih? Tim bubur diaduk atau enggak bubur diaduk? Kalau saya, tim bubur diaduk. Jadi kita aduk aja. Karena memang bubur Sulaiman ini, kalau kita makan buburnya aja teman-teman, tanpa topping-toppingnya ini ya, itu memang agak terkesan hambar. Karena proses pembuatannya itu nggak dipakai MSG, bahkan saya cara tahu infonya garam aja nggak pakai, tapi dia menggunakan kaldu ayam. Dan inspirasi buburnya ini adalah dari bubur Chinese teman-teman. Dimana kalau bubur Chinese kan biasanya kaldunya pakai kaldu B. Kalau yang Muslim nggak bisa makan, berarti juga nggak bisa makan. Tapi sama pemiliknya itu mereka berkreasi untuk dan diganti dengan menggunakan kaldu ayam. Jadi memang kalau buburnya aja terkesan agak-agak tawar. Dan toppingnya ini yang membuat banyak rasa. Telur, lalu ada yang buat asin, itu tongcai. Kalau teman-teman nggak tahu tongcai itu adalah lobak yang diproses jadi rasanya agak-agak asin. Coklat nih, tongcai udah campur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini meskipun saya pakai telur ayam 2, kuning telurnya 2 saya pakai di sini, tapi nggak amis karena memang yang digunakan telurnya adalah telur ayam kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau tambahin rasa, ini yang saya rekomenin. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tambahin sedikit rasa asin, tambahin aja sedikit kecap asin sesuai dengan keinginan teman-teman aja, selera. Bismillah. Untuk satu porsi harga bubur telur itu harganya sekitar 29.000. Tapi karena saya tambah telur lagi, harga ini nambah 6.000 lagi untuk jadi 2 kuning telur. Kalau teman-teman yang suka pedas bisa tambahkan sambal. Nah, sama sesuai selera juga ya. Bismillah. Karena saya menggunakan 2 kuning telur, jadi tuh rasa kayak
apa ya, rasa kayak lengket-lengket telurnya tuh lebih kerasa lagi. Itu bagi teman-teman yang memang suka makan telur setengah matang atau telur mentah ya. Dan ketika diaduk sebenarnya itu juga telurnya akan jadi setengah matang karena kan buburnya panas. Kuning telur setengah matang begitu diaduk, ya dia akan nyambur. Jadi kemungkinan besar ya, yang mesen pakai telur kayak kuning telur itu kemungkinan besar akan diaduk, karena kalau nggak diaduk nggak terlalu rata jadi rasanya. Sampai sekarang pun kalau teman-teman datang sini itu tetap ada menu martabaknya. Cuma memang namanya aja bubur ayam Sulaiman ya, kayak Sulaiman, jadi yang terkenal memang bubur ayamnya. Meskipun jualan bubur ayam ini belakangan uji coba setelah mereka jualan martabak dulu. Tapi dalam bisnis biasanya begitu sih teman-teman. Biasanya kita harus berinovasi. Kalau misalnya coba sesuatu terus tiba-tiba atau kita rasa pangsa pasarnya agak kurang nih, terus ada sesuatu yang bisa disambungin dengan bisnis kita dan punya pangsa pasar, nggak ada salah kita coba. Seperti contohnya bubur ayam ini, mereka jualan awalnya adalah jualan martabak, tapi ngelihat ketika di era 60-an saat itu bubur ayam menjadi tren yang disukai banyak kalangan, termasuk juga sampai sekarang. Pasti orang juga banyak suka bubur dan jenis bubur macam-macam. Mungkin di sekitar tempat tinggal kita tiap pagi pada abang-abang yang dorong gerobak bubur kan, jualan bubur. Saya pun sering sarapan bubur kalau pagi hari. Memang ada bubur tertentu yang dia punya cita rasa sendiri. Kayak seperti bubur ayam Sulaiman ini, dia buburnya, kalau kita makan buburnya aja itu agak terkesan hambar dan mungkin bagi bagian orang agak rasa aneh. Tapi memang sengaja dibuat seperti itu karena nanti dengan tambahan topping seperti telur, kita main telur, ada ayam, ada tongcai, jadinya rasanya akan bervariasi. Itu dia yang membuat bubur ini tahun-tahun lamanya selalu laris. Dan ini sudah sampai dengan generasi ketiga ya, di tahun 2021 sudah generasi ketiga. Jadi bisa dibilang kalau sudah sampai 3 generasi masih berjalan, bisa dibilang ini bisnis yang cukup sukses. Sayangnya memang tadi saya pesan sate, tapi ternyata jam 5 sore loh, satenya udah habis. Jadi udah, saya pesan bubur aja dengan topping, tapi telur ayamnya 2, kuning telurnya 2. Ini dia menunya teman-teman. Kalau harga bubur biasanya aja tanpa telur itu 25.700. Kalau ditambahkan dengan telur 29.000 bubur telur. Terus kalau bubur putihnya aja itu harganya 8.500. Dan menarik nih, kalau setengah bubur telur harganya 19.100, masih ada 100-nya loh. Dan selain itu mereka juga punya menu martabak ya. Coba saya lihat di sini. Ya, karena memang aslinya mereka jualan martabak dulu dibandingkan bubur. Selain itu, dia juga punya bisnis ini baru sih. Mereka expand yang namanya Kopcik Hayat Sulaiman Kopi Cikini. Ada kopi sekawan, kopi area sekawan, itu nama kopinya mereka. Tapi sore ini saya hanya ditemani oleh air mineral aja. Jadi di antara teman-teman, apakah termasuk tim bubur diaduk atau tidak diaduk? Tuliskan saja komentarnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan konten-konten kulineran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.